Karena berdasar ayat ini, saya berpendapat bahwa kata-kata kafir di Indonesia, di Nusantara, itu sudah menjadi kata-kata umpatan. Kalau kita menggunakan kata-kata kafir kepada orang lain, itu bisa menyakiti hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu hasil dari Munas PBNU atau Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama yang diadakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada tahun 2019. Salah satu hasil dari konferensi besar tersebut adalah mengganti kata-kata kafir menjadi non-muslim. Ya, mengganti kata-kata kafir menjadi non-muslim dalam hal keseharian, dalam hal penyebutan, dalam hal konteks kita bersinggungan dengan orang-orang non-muslim. Kita gunakan kata-kata non-muslim, tidak lagi menggunakan kafir. Dengan hasil salah satu ini, mengganti kafir menjadi non-muslim ini, banyak polemik, banyak yang kontra. Salah satunya itu ada Ustadz Abdus Somad, yang pernah ada di salah satu videonya, menyinggung masalah mengganti kata kafir menjadi non-muslim. Jadi banyak yang kontra terhadap hasil dari konferensi besar Nahdlatul Ulama ini pada tahun 2019 ini. Banyak yang kontra. Nah, ini salah satunya. Belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non-muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non-muslim. Ada. Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran. Ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mari kita bahas penggantian kata kafir menjadi non-muslim dalam interaksi keseharian kita, interaksi sosial kita dengan agama lain. Kenapa kita menggunakan kata non-muslim, tidak menggunakan kata kafir? Nah, di sini saya memakai landasan tafsir Jalalain. Kalian bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian mengatakan lin nabi, kepada Nabi Muhammad, berkata apa? Ra'ina. Tidak boleh orang-orang mukmin itu mengatakan ra'ina. Padahal lafaz ra'ina itu adalah amrun minal mura'ati. Fi'il amr dari lafaz mura'ah. Ra'ina itu artinya kan lihatlah kami. Artinya ra'ina itu adalah lihatlah kami. Tapi pada zaman itu orang-orang mukmin itu dilarang mengatakan ro'ina kepada Nabi Muhammad. Padahal artinya lihatlah kami Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, ro'ina, lihatlah kami. Nah, orang mukmin itu dilarang mengatakan ro'ina. Kenapa? Wa kanu yaquluna lahu dzalika, dan ada perkataan tersebut
bilughatil yahudi wa kanu yaquluna lahu dzalika wa hiya bilughatil yahudi sabbun. Dan perkataan tersebut, hal ini dikarenakan ro'ina itu dalam lughatnya orang Yahudi itu adalah sabun, misuh. Kalau bahasa Indonesianya misuh itu adalah apa namanya? Umpatan. Jadi ro'ina itu kalau bahasanya orang Yahudi itu adalah umpatan. Mina ru'unati, asalnya bahasanya itu adalah ru'unah, umpatan. Kalau dalam bahasa Arab memang ro'ina itu artinya adalah lihatlah kami. Tetapi kalau dalam bahasa Yahudi, orang-orang Yahudi itu ro'ina itu berarti umpatan, misuh. Ya. Misuh itu. Kalau Jawa Timurnya itu istilahnya itu asu, jancuk kalau Surabaya. Tapi kalau di Yahudi itu ro'ina itu misuh, umpatan. Karena ro'ina ini adalah misuh dalam bahasa orang Yahudi, maka Allah menyuruh wakulu ungzurna. Disuruh mengganti kata-kata ungzurna. Lihatlah, tingali, lihatlah kami. Artinya sama, ungzur sama ro'ina itu lihatlah. Nah, karena ro'ina itu misuh di dalam bahasa Yahudi, maka disuruh menggunakan ungzurna. Nah, artinya kan sama, tetapi lafadznya berbeda. Karena di dalam ungzurna, di dalam Yahudi, ini bukan kalimat umpatan. Sama Allah suruh mengganti ungzurna. Pandanglah kita. Nah, karena berdasar ayat ini, saya berpendapat bahwa kata-kata kafir di Indonesia, di Nusantara, itu sudah menjadi kata-kata umpatan. Kalau kita menggunakan kata-kata kafir kepada orang lain, itu bisa menyakiti hati mereka. Makanya, konferensi besar PBNU yang diadakan di Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2019, hasil konferensi tersebut mengganti kata-kata kafir menjadi non-muslim dalam hal interaksi kita dengan orang-orang kafir atau interaksi kita dalam orang-orang non-muslim. Namun kata-kata kafir di dalam Al-Quran tetap tidak bisa tidak dirubah. Coba kalian lihat organisasi NU atau pengurus NU di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, mengganti kata-kata kafir menjadi non-muslim di dalam Al-Quran atau tidak? Tidak. Karena kalau sudah di dalam Al-Quran itu sudah pakem, tidak bisa diganti. Yang disarankan di dalam Munas Musyawarah Nasional PBNU itu mengganti kata-kata kafir menjadi non-muslim dalam hal penyebutan ketika kita berinteraksi di dalam lingkungan keseharian. Nah, oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.